Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan mengenai tahap perkembangan anak dan pemilihan bacaan anak. Menurut Brady, para peneliti telah mengidentifikasikan umur serta tahapan karakteristik perkembangan jiwa anak yang meliputi aspek berpikir bahasa, moral, personalitas, dan pertanyaan-pertanyaan terkait yang dapat membantu dalam menyeleksi bacaan sastra. Yang pertama ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak pada umumnya merujuk pada teori Jean Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi dengan lingkungan dan kematangan anak. Jadi, setiap anak melewati tahap intelektual dengan proses yang sama, walau tidak harus dalam umur yang sama. Piaget membedakan perkembangan intelektual anak ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada tahap sensori motor, yang kedua ada tahap praoperasional, yang ketiga ada tahap operasional konkret, yang keempat ada tahap operasi formal. Yang kedua ada perkembangan moral. Menurut Piaget, perbedaan nyata antara anak dan dewasa adalah bahwa anak memiliki 2 moral. Penilaian anak terhadap moral bergerak dari keterkaitannya pada orang dewasa ke pengaruhnya pada kelompok dan berpikir bebasnya. Perubahan penilaian moral anak yaitu yang pertama, penilaian anak masih terkendala oleh aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Yang kedua, usia anak yang lebih lanjut terdapat standar penilaian tentang baik dan buruk tersebut dari kelompoknya. Maka sang anak mulai secara sadar memahami situasi kapan dapat membuat aturan sendiri. Yang ketiga ada penilaian tingkah laku. Dalam kacamata anak kecil hanya dapat dibedakan ke dalam baik atau buruk. Yang keempat, penilaian anak kecil terhadap suatu tindakan cenderung didasarkan pada konsekuensi yang terjadi kemudian tanpa memperhatikan pelakunya. Yang kelima, ada pandangan anak kecil terhadap tingkah laku buruk dengan hukuman berjalan bersama. Semakin besar kesalahan, maka akan semakin berat hukumannya. Yang ketiga, ada perkembangan emosional dan personal. Terdapat aspek yang sama dalam pertumbuhan dan saling berkaitan satu sama lain, kognitif, afektif, atau respon emosional, hubungan sosial, dan orientasi nilai-nilai akan sama-sama terlibat dalam peristiwa pembelajaran. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai sebuah matriks dalam perkembangan personalitas agar dapat berproses untuk secara penuh berfungsi sebagai seorang manusia. Berbagai kebutuhan dasar anak harus terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain kesadaran bahwa dirinya merasa dicintai dan dapat mencintai, dimengerti, aman, dan selamat, diakui sebagai anggota kelompok, dan merasa memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada perkembangan bahasa. Anak yang masih bayi mulai belajar bahasa lewat bunyi dan ucapan-ucapan yang didengar dari sekelilingnya. Mulanya bayi tidak dapat membedakan antara bunyi manusia dengan bunyi lainnya, tetapi lama-kelamaan dapat membedakannya. Dengan waktu yang relatif singkat, anak seorang bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itu hanya beberapa tahun, anak sudah mampu berbahasa, mampu menguasai bahasanya sendiri. Hal yang mustahil terjadi pada diri orang dewasa. Semua orang berpendapat bahwa dalam proses akuisisi bahasa anak juga melewati tahap-tahap tertentu untuk belajar bahasa karena kemampuan sensori motor masih terbatas. Pertama yang dapat disuarakan anak berupa bentuk perulangan bunyi vokal dan konsonan untuk akhirnya menjadi kata tunggal. Misalnya dalam pengucapan mama, baba, papa, yang umumnya berakhir dengan vokal dan kata-kata yang familiar yang sering didengar dari orang sekelilingnya.
Setelah berumur 18 bulan atau 2 tahun, anak mulai mampu mempergunakan 2 atau 3 kata sebagai sebuah kalimat dengan maksud mengekspresikan maksud atau tindakan anak itu, seperti mama maem, dadah mama. Dalam memasuki usia 3 tahun, anak dapat memahami bahasa secara luar biasa. Ia sudah bisa berinteraksi. Menurut Brady, tahun 1991 mengemukakan sebagai bahan pertimbangan beberapa karakteristik anak pada kelompok usia tertentu sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan buku bacaan sastra untuk anak. Anak usia 3-5 tahun, yang pertama, fungsi dan tahap praoperasional, yang kedua, pengalaman pada tahap prakarya versus kesalahan, ketiga, penafsiran baik dan buruk atau boleh dan tidak boleh, keempat, perkembangan bahasa berlangsung amat cepat, kelima, perkembangan kemampuan perseptual seperti membedakan warna dan mengenali atribut, keenam, cara berpikir dan bertingkah laku egosentris. Ketujuh, belajar lewat pengalaman tangan per tangan. Kedelapan, mulai menyatakan sesuatu secara bebas. Kesembilan, belajar lewat permainan imajinatif. Kesepuluh, membutuhkan ujian dan persetujuan dari orang dewasa. Anak usia 6-7 tahun, yang pertama, beralih ke cara berpikir tahap operasional konkret, yang kedua, pengalaman pada tahap kepandaian versus perasaan rendah diri, ketiga, penerimaan konsep benar berdasarkan hadiah dan persetujuan, keempat, melanjutkan perkembangan pemerolehan bahasa, kelima, mulai memisahkan fantasi dari realitas, keenam, mulai berpikir abstrak, ketujuh, lebih membutuhkan pujian dan persetujuan dari orang dewasa. Kedelapan, menunjukkan sensitivitas rasa dan sikap terhadap orang lain. Kesembilan, berpartisipasi dalam kelompok. Kesepuluh, mulai tumbuh rasa keadilan dan ingin bebas dari orang dewasa. Anak usia 8-9 tahun, yang pertama, fungsi dan tahap berpikir operasional konkret, yang kedua, pengalaman pada tahap kepandaian versus perasaan rendah diri, ketiga, penerimaan konsep benar berdasarkan aturan, keempat, adanya perhatian dan penghormatan dari kelompok ini lebih penting, kelima, mulai melihat dengan sudut pandang orang lain, keenam, mengembangkan konsep dan hubungan spesial, ketujuh, menghargai petualangan imajinatif. Kedelapan, menunjukkan minat dan keterampilan yang berbeda dengan kelompoknya. Kesembilan, mempunyai ketertarikan pada hobi dan koleksi yang bervariasi. Kesepuluh, menunjukkan peningkatan kemampuan mengutarakan ide ke dalam kata-kata. Anak usia 10-12 tahun, yang pertama, fungsi dan tahap operasional konkret, yang kedua, pengalaman pada tahap kepandaian versus perasaan rendah diri, ketiga, penerimaan masalah benar berdasarkan kefairan, keempat, memiliki ketertarikan yang kuat dalam aktivitas sosial, kelima, meningkatkan minat pada kelompok, keenam, mulai mengadopsi model kepada orang lain daripada orang tua, ketujuh, menunjukkan minatnya pada aktivitas khusus, kedelapan, mencari pertujuan dan ingin mengesankan, kesembilan, menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk melihat sudut pandang orang lain, kesepuluh, pencarian nilai-nilai. Anak usia 13 sampai remaja, yang pertama, pembersihan tahap operasional formal, kedua, pengalaman tahap identitas versus kebingungan, ketiga, beralih ke tahap otonomi moral, keempat, menunjukkan kebebasan, kelima, mengidentifikasikan diri dengan orang dewasa yang dikagumi, keenam, menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu filosofis dan religius, ketujuh, pencarian sesuatu yang idealistis. Lalu selanjutnya ada buku bacaan anak. Yang pertama, buku huruf atau buku ABC.
Buku ini memperkenalkan abjad atau yang bisa dikenal dengan huruf buku bacaan ABC. Selain itu, buku ini juga dapat mempelajari tentang suatu konsep. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dan mengajak mereka suka dengan apa yang pertama kali dikenalnya. Lalu yang kedua, buku berhitung. Buku ini berkaitan dengan hitungan. Biasanya memusatkan perhatian pada angka 1 hingga 10. Sama seperti buku ABC, buku ini juga memperkenalkan suatu konsep berhitung dan hitung dengan cara memperkenalkan konsep serupa. Ini digambari menarik dengan warna dasar maupun yang ditimpali pergerakan konsep secara perlahan dan bertahap, secara mendasar dalam secara bermain-main pula. Yang ketiga, buku tentang konsep. Buku ini menekankan perhatian pada konsep. Buku yang menyangkut konsep mempercayai pentingnya dan sulitnya pemahaman konsep tertentu yang amat abstrak bagi anak usia dini. Lalu yang keempat, ada buku tanpa kata. Buku ini mengandalkan gambar atau ungkapan yang baik untuk mengatakan pikiran dan cerita pada anak. Hal ini sangat diperlukan anak, khususnya karena dia belum mampu membaca dengan baik. Dengan gambar yang bercerita, seorang anak dibiasakan dan diperkenalkan pada pola cerita berbagai jenis lingkungan kehidupan. Misalnya tentang bagaimana bergaul, bermain, dan membantu di rumah, di sekolah, atau masyarakat umumnya. Lalu yang kelima, ada bacaan anak untuk pemula. Buku ini ditulis dengan anak-anak yang baru bisa membaca. Untuk pemula, biasanya buku ini akan tampil dengan sederhana, bukan hanya dari segi cerita, tetapi juga penyampaiannya. Misalnya dengan menggunakan kalimat langsung dan pendek, dengan kosakata yang terbatas. Lalu yang keenam, ada buku bacaan bergambar. Nah, buku bacaan bergambar ini adalah buku yang menyuguhkan cerita dengan menggunakan gambar. Buku ini baik cerita maupun gambar mempunyai fungsi yang menyampaikan kisah, sehingga kedua aspek itu hadir sama kuat saling mengisi dan saling menjelaskan.